Mulai. Ya, halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelas IFA Pagi dari kelompok pengembangan aplikasi game dengan topik yang kami bawakan, manipulasi objek game dengan skrip. Nama saya Ewil Fikil Ropan Nomor Paung dengan NIM 201111758. Teman saya Deva Surya Kirana dengan NIM 201112298. Dan saya Zoyanya Semara dengan NIM 201110836. Manipulasi objek. Manipulasi objek merupakan proses mengubah sifat atau perilaku objek dalam game, seperti posisi, rotasi, skala atau ukuran, warna, animasi, dan interaksi dengan input pengguna. Dalam Unity, kita dapat menggunakan skrip untuk mengontrol objek dalam game secara dinamis. Skrip adalah kode pemrograman yang ditulis dalam bahasa pemrograman seperti bahasa C# atau JavaScript yang dapat digunakan untuk mengendalikan objek dalam Unity tersebut. Dengan menggunakan skrip, kita dapat memberikan instruksi kepada objek untuk berperilaku sesuai dengan logika yang telah kita tentukan. Contoh-contoh hal yang dapat dilakukan dengan skrip. Yang pertama yaitu menggerakkan objek. Digunakan untuk mengubah posisi, rotasi, atau skala objek berdasarkan input pemain, logika permainan, atau interaksi dengan objek lain. Yang kedua yaitu mengubah atribut objek. Mengakses dan mengubah atribut objek seperti posisi, rotasi, skala, warna, atau atribut lainnya. Anda dapat mengatur atau memperbaharui nilai-nilai atribut objek berdasarkan kebutuhan dalam permainan. Yang ketiga yaitu mengontrol animasi objek. Digunakan untuk mengontrol animasi objek di dalam permainan, seperti mengatur trigger, parameter, atau state di dalam animator control objek. Anda dapat membuat objek beranimasi berdasarkan input pemain, logika permainan, atau interaksi dengan objek lain. Yang keempat yaitu mengatur interaksi objek. Digunakan untuk mengatur interaksi antara objek dalam permainan, misalnya deteksi tabrakan, sentuhan, atau input lainnya. Anda dapat membuat objek berinteraksi dengan objek lain, mengaktifkan atau menonaktifkan objek, atau mengubah atribut objek. Cara memasukkan skrip ke objek. Yang pertama, konteks menu. Yang Anda harus lakukan ialah memilih objek yang ingin Anda pasangi skrip. Objek tersebut akan ditampilkan dalam hierarki di panel kiri Unity Editor, terlihat seperti di gambar tersebut. Yang kedua, konteks menu. Klik kiri pada objek tersebut, maka detail dari objek tersebut akan muncul di jendela inspektor pada sebelah kanan. Klik Add Component, lalu cari nama file script yang telah Anda buat sebelumnya. Terlihat seperti gambar berikutnya. Berikutnya, pilih script yang akan dimasukkan ke dalam objek, lalu klik kiri. Maka, script otomatis akan terpasang pada objek dan muncul di jendela inspektor. Dua, drag and drop. Pada jendela project bagian bawah, terdapat script yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian, klik dan tahan, lalu seret ke bagian jendela hierarki pada sebelah kiri, dan arahkan ke objek yang ingin Anda masukkan dengan script. Maka, script akan otomatis terpasang. Tampilannya seperti di gambar seperti ini. Contoh Oke, penggunaan script akan dilanjutkan oleh teman saya Jaya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh penggunaan script. Yang pertama di sini terlihat script untuk menggerakkan objek. Pertama-tama akan mengimport library dari Unity yaitu system collection.generic dan mengimport Unity Engine. Lalu setelah itu membuat public class dari gerakan dengan turunan dari monobehavior. Lalu dilanjutkan dengan kelas public float untuk kecepatannya, yang dimana dalam satuan float dengan kecepatan 5 float. Setelah itu void update, lalu lanjutkan dengan float gerak horizontal, yang dimana akan mengambil inputan dari user. Lalu selanjutnya float gerak vertikal juga sama akan mengambil input dari user. Lalu vektor 3 gerakan dengan mengambil kecepatan dari waktu yang dihitung. Lalu semua tersebut akan mengubah posisi dari objek. Seperti yang saya jelaskan tadi, monobehavior adalah kelas dasar yang didefinisikan oleh Unity untuk membuat script yang berinteraksi dengan komponen dan sistem dalam Unity. Ketika kita menurunkan script kita dari kelas monobehavior, kita dapat menggunakan berbagai fungsi yang telah didefinisikan di dalam kelas tersebut, seperti update, start, dan sebagainya. Di dalam coding sebelumnya tadi menggunakan data float yang untuk menyimpan angka desimal di dalam sisap. Dan di dalam kasus ini, variabel kecepatan akan digunakan untuk mengatur seberapa cepat objek yang bergerak di dalam scan Unity. Nilai kecepatan dapat diatur melalui kode dalam script, tergantung dengan kebutuhan permainan. Angka 5F yang ada pada deklarasi variabel kecepatan adalah nilai awal atau di float. Angka 5F menunjukkan bahwa nilai awal dari variabel kecepatan adalah 5 dan memiliki tipe data float. Selanjutnya adalah void update, yang mana ini adalah merupakan metode yang dipanggil oleh Unity untuk state frame pada saat runtime. Kode yang ada dalam metode update akan dieksekusi setiap frame, sehingga berguna untuk mengupdate logika permainan di dalam frame. Selanjutnya adalah float gerak horizontal sama dengan input.getAxis horizontal. Ini digunakan untuk mengambil input dari sumbu horizontal, yang dimana menggunakan tombol A untuk ke kiri dan D untuk kanan, atau tombol panah kiri dan kanan, dengan menggunakan fungsi input.getAxis yang akan mengembalikan nilai di antara -1 jika menekan tombol A atau panah ke kiri, dan akan mengembalikan nilai 1 jika menekan tombol D atau tombol panah kanan, tergantung dengan tombol yang ditekan. Selanjutnya yaitu float gerak vertikal input.getAxis vertikal, yang digunakan untuk mengambil input dari sumbu vertikal, yang mana menggunakan tombol W atau S atau tombol panah atas atau bawah, yang digunakan untuk mengambil fungsi input.getAxis, yang mana akan mengembalikan nilai -1 jika menekan tombol S atau tombol panah bawah, dan akan mengembalikan nilai 1 jika menekan tombol W atau tombol atas, dan akan mengembalikan 0 jika tidak ada menunjukkan inputan. Selanjutnya itu vektor 3 gerakan sama dengan new vektor 3 gerak horizontal 0F gerak vertikal dikali kecepatan dikali time delta dot time. Ini adalah untuk menghitung gerakan objek berdasarkan input horizontal dan vertikal, kecepatan objek, dan time dot delta time. Vektor 3 digunakan untuk menyimpan informasi posisi tersebut di dalam 3 dimensi, yaitu X, Y, Z. Time dot delta time digunakan untuk menghitung pergerakan objek yang konsisten di berbagai frame rate. Transform dot position sama dengan gerakan. Ini adalah untuk menerapkan gerakan pada transform objek. Transform adalah referensi ke komponen transform pada objek script yang dipasang, yang digunakan untuk mengakses dan mengubah atribut posisi, rotasi, dan skala objek. Dalam hal ini, kita menambahkan gerakan pada objek saat ini, pada posisi objek saat ini.
sehingga objek akan bergerak sesuai dengan input horizontal dan vertikal yang diterima dengan kecepatan yang telah ditentukan. Maka hasilnya akan seperti ini. Ketika kita melakukan tombol W atau S, dia akan gerak maju mundur, dan ketika kita menekan tombol A dan D, dia akan ke kiri dan ke kanan. Atau ketika kita menekan tombol panah atas bawah, dia akan ke gerak atas bawah, dia akan gerak maju mundur, dan ketika menekan tombol panah kiri kanan, dia akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Seperti yang ditampilkan seperti ini. Selanjutnya itu adalah skrip untuk rotasi objek. Untuk codingannya hampir sama seperti tadi skrip untuk menggerakkan objek, tetapi yang bergerak adalah kubusnya atau objeknya yang memutar ke kiri dan ke kanan, atas ke bawah sesuai dengan inputan dari user. Lanjut, maka hasilnya akan seperti ini. Ketika menekan tombol A atau D, maka kubus akan ke kiri dan ke kanan memutar, dan ketika menekan tombol W atau S, maka kubus akan bergerak memutar ke atas atau ke bawah. Begitu juga dengan menekan tombol panah atas dan bawah, objek akan memutar ke atas dan ke bawah, dan ketika menekan tombol panah kiri atau kanan, objek akan memutar ke kiri dan ke kanan. Sekian dari hasil presentasi kami ucapkan terima kasih.